Tapi jangan pernah kita membuat laporan untuk menyerang kehormatan orang. Oke, Vin, mungkin ada apa untuk melaporkan ke SPKP pada malam hari ini? Ya, selamat malam rekan-rekan media semua. Kita hari ini mengajukan laporan adanya dugaan pengaduan palsu yang dilakukan oleh seseorang berinisial SK. Laporan tersebut berawal dari adanya laporan Pak Kevin dilaporkan di Polsek Taman Sari, yang kemudian kita menerima adanya penghentian dari hasil penyelidikan tersebut. Itu kita sudah mengetahuinya itu sekitar tanggal 24 Oktober kemarin. Nah, akhirnya karena ada produk dari kepolisian yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana. Karena hasil itulah makanya kita lari ke Polda Metro untuk memberikan bahwa adanya dugaan laporan pengaduan palsu tersebut. Nah, itu aja sih. Buktinya apa aja, Bang? Kalau barang bukti yang pasti, kalau yang kemarin laporan palsu kemarin itu kan dari pihak pelapor menyerahkan ada invoice. Nah, invoice itu juga kita lampirkan. Lantas kemudian yang kedua juga kita melampirkan hasil printout dari SP2 Lit tadi. Bang, laporan ini diterima dengan aduan pasal berapa, Bang? Pasalnya pasal 317 KUHP itu terkait dengan laporan palsu yang mengakibatkan sebuah adanya tuduhan fitnah yang mengakibatkan kehormatan dari beliau ini terganggu di situ. Ancaman pidananya sekitar 4 tahun maksimal. Oke, Kevin, gimana Kevin dengan adanya dugaan laporan palsu dari SK sendiri? Ya, ini mungkin memberikan edukasi juga buat seluruh masyarakat Indonesia bahwa sebagai masyarakat kalau kita membuat laporan, ya itu nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kita membuat laporan untuk menyerang kehormatan orang, laporan palsu, laporan prank yang lagi zaman sekarang, jangan pernah. Karena itu juga kan ada ancamannya juga. Gitu. Jadi saya sebagai warga negara, saya menggunakan hak saya untuk membuat laporan. Berarti merasa dirugikan ya, Mas Kevin ya? Kenapa? Merasa dirugikan dengan sangat. Karena memang tidak ada saya melakukan semua yang dia buat laporan tersebut, dia membuat laporan, pekerjaan saya juga hilang. Bang, kata pihak SK katanya upload semuanya udah dicabut duluan, Bang, sebelum di SP3 kan, gimana Bang tanggapannya? Ya kalau secara hukum ya, sepanjang yang kita tahu, kalau misalkan ada pencabutan, artinya tidak mungkin lah SP2 Lit itu keluar. Biasanya keluar yang namanya surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, bahwa di situ pihak mereka di BAP, terus mereka juga membuat sebuah permohonan pencabutan. Setelah itu dituangkan dalam SP2HP tersebut bahwa perkara ini tidak dilanjutkan. Tapi ini SP2 Lit yang menyatakan bahwa tidak ditemukan tindak pidana di situ. Ya, berdasarkan kalau dari dokumen yang kita terima itu hasilnya adalah berdasarkan gelar daripada penyidik dari Polsek Taman Sari. Kevin, sepertinya konflik dengan SK nggak kelar-kelar mungkin. Gimana, Vin? Sebenarnya kan masalahnya simpel, cuma penganiayaan, tapi dia membuat laporan yang tidak ada dasar hukumnya, terus bisa terbit LP, bisa berjalan semua, bisa naik sidik, ya saya hadapi semuanya. Dan mudah-mudahan masalah itu cepat selesai. Nggak ada tujuan untuk SK nemuin untuk damai gitu? Dari awal dia tidak pernah, terutama lawyer dia, harusnya lawyer to lawyer, dia harus tahu tata caranya. Karena di sini kan saya juga punya lawyer, di sini saya korban, dia harus tahu bagaimana caranya. Itu, dan dengan saya membuat laporan di sini kan sebagai bukti bahwa saya adalah korban. Tapi ini kan berawal dari masalah percintaan ya, kalau nggak salah, bener nggak sih, Vin? Sebenarnya konflik penganiayaan ini kan tidak ada hubungannya saya sebelumnya. Pada saat di TKP saya juga tidak ada masalah dengan SK, tidak ada berantem, tidak ada apapun itu. Tiba-tiba dia menyerang saya, membabi buta dengan kondisi dia seorang dokter loh. Di mana etika dia, di mana moral dia. Jadi sebenarnya hal simpel, cuma penganiayaan. Tapi karena mungkin laporan dia tidak ada dasar hukumnya, tidak kuat, dia mencari-cari, dia membuat laporan A, laporan B, laporan C, sesuatu yang perdata dibikin jadi pidana sama dia. Oke.